Setelah kita mengalokasikan biaya tetap, biaya administrasi dan umum berdasarkan jumlah produksi, maka sebenarnya kita sudah selesai ini. Cuma mungkin ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan sebelum kita masukkan data ini ke laporan keuangan. Pertama terkait ini data ini sebenarnya data tambahan saja untuk membantu membangun model. Waktu membangun model, kalau ini tidak diletakkan di atas inflasi, maka mungkin setiap kali kita menggunakan inflasi, kita perlu masukkan kolom inflasi, 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 inflasi gitu kan. Nah, ini saya letakkan di atas dan begitu juga Endocycle dan SuCycle ini adalah informasi tambahan saja. Dan ini bisa kita berikan tanda bahwa ini hanya informasi tambahan yang kalaupun dihilangkan ini nggak masalah. Kalau nanti waktu kita cetak, cuma saya lebih suka ini ditampilkan saja karena ini informasi tambahan yang mungkin relevan baik bagi kita waktu nanti menjawab pertanyaan berapa komposisi Endocycle dalam setahun, dalam tahun tertentu. Nah, ini jawabannya di sini. Ya, ini pilihan saja. Dan kalau kita ingin mengindikasikan bahwa ini informasi tambahan, maka bisa kita letakkan tanda seperti ini. Nah, saya putuskan menggunakan garis putus-putus ini. Ya, ini terserah selera sih, tidak ada hal yang baku. Lalu ini saya lengkapi dulu total penjualan. Nah, ini karena ini sudah total, kita bisa bold seperti ini. Dan yang tidak kalah penting, kalau kita lihat di sini, ini cukup banyak ruang kosong ini. Setelah kita melakukan membangun model, mungkin kita bisa perkecil ini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa, karena nanti waktu kita ngeprint, kita akan sangat memerlukan kertas kerja yang cukup di satu tempat, di satu kertas. Kalau bisa ini akan muncul di satu lembar. Nah, ini tampaknya sudah rapi, kita akan masukkan dia ke laporan laba rugi di bawah sini. Nah, karena kita akan referencing, cuma karena kita referencingnya ini cukup jauh, kita bisa saja referencing menggunakan mouse seperti ini kan. Saya scroll down ke bawah, saya cari datanya yang dalam negeri ini, yang nah, akan seperti ini kan. Nah, karena ini pengurang, maka kita bisa berikan minus. Nah, kalau saya lakukan hal seperti itu, mungkin ada kemungkinan saya mungkin melakukan referencing yang salah. Data tahun 2027 saya gunakan. Nah, untuk menghindari hal-hal ini, waktu kita melakukan referencing, baiknya kita menggunakan mouse, menggunakan keyboard. Nah, tidak menggunakan mouse seperti ini. Kita mencari 2027 yang untuk ekspor sekarang. Nah, ini untuk ekspor. Nah, kita klik. Nah, ini kita minus. Nah, ini langsung bisa kita copy ke samping. Kalau kita sudah yakin benar. Nah, kita bisa manfaatkan rumus di soal ini. Ini udah rumus di soal ini. Kita copy ke samping saja. Nah, ini. Nah, kita mungkin ingin melakukan cross check ya. Ini angkanya benar atau enggak nih? Ini totalnya nih. Kita lakukan cross check. Kita kurangkan ini dengan yang di bawah. Sama dengan ini ditambah. Karena ini minus, yang di bawah kan positif. Nah, ini ditambah dengan ini. Nah, hasilnya seperti ini, 0. Nah, kita lakukan referencing yang sama untuk dalam negeri, beban administrasi dan umum. Kita gunakan keyboard. Nah, ini. Ya, nanti kita beri minus. Atau langsung kita cari dengan menggunakan minus, bisa juga. Yang untuk luar negerinya yang ini, 182. Ya. Nah, kita copy ke samping. Dan karena ini sudah ada rumus, kita bisa manfaatkan rumusnya yang total. Nah, seperti ini. Alt HBO. Nah, ini kita bisa cross check juga.
Ini ditambah dengan yang di bawah. Tambah. Plus. Atau mau langsung bisa ditambah dengan yang ini 585. Ya hasilnya harus nol ya, bahwa kita, nah ini sepertinya ada yang salah nih, ada yang salah nih, karena tidak nol nih. Nah di sini manfaatnya kita melakukan cross check. Kita cek dulu di sini, Alt MP, Alt MP kita melacak nih angka dari mana, Alt MP 513, yang bawah Alt MP. Ini karena double ya, karena double Alt M, kita hilangkan dulu. A, remove arrow, Alt MP. Melacak angka dari mana, 217, oke. Oh, ini karena dia angka mati ini. Jadi ini ada shortcut baru, Alt plus M plus P. Ini tracing number. Angka kita ini dari sel mana? Alt MP. Ini di sini, nah ini yang namanya date number ya. Date number ini kalau kita copy ke samping, dia akan tidak interaktif, tidak bergerak. Date number memang harus dihindari, sebisa mungkin dihindari dalam modeling seperti ini, karena date number ini yang paham hanya kita. Si pengguna mungkin nggak tahu ini angka 585 angka apa ini gitu. Maka itu kita selalu menggunakan referencing ini. Referencing seperti ini. Jadi jangan ada date number, hindari date number. Nah ini udah beres. Kita sudah selesai dan kita sekarang bisa mencari EBITDA. EBITDA di sini sudah ada rumusnya. Kita bisa kopas ke samping. Alt R. Nah, kita lihat interaktifnya. Kita tes. Nah, ini optimis, optimis, dasar, pesimis. Nah, oke. Kita sudah berada di beban. Berikutnya akan kita selesaikan modul-modul yang lain.